yang akan membuktikan kalau mereka masih menjadi tim yang terkuat. So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go, kita tonton bersama-sama di Land of Dawn. Di Land of Dawn game yang ketiga, Hijume dengan Farsianya. Ya secara mobilitas bakal jauh lebih tinggi juga, tapi Rine yang kembali lagi bertemu dengan Nail. Joy versus Suyo yang udah sempat kita lihat ya sebenarnya tadi. Betul Pertama sekali. ya. Iya, game pertama juga gini ya. Ya, tapi pembedanya untuk sekarang Keyboy tidak menggunakan play agresif seperti Chow. Dia menggunakan chip, jadi harus menunggu momentum. Jangan sampai malah nantinya shortcut yang akan dia buat malah menjadi malapetaka. Dan ngelihat juga dari Heist yang ada di area top lane, berhadapan dengan Kari. Untuk di top lane harusnya bakal fine-fine aja buat Karinya di early game. Kecuali kalau mungkin udah mendapatkan level yang keempat, Harit dari Heist pasti bakal jauh lebih galak gerakannya. Sekarang Nail udah mulai melakukan gerakan, namun Rine udah belajar dari kesalahan tuh. udah di trap duluan ya sama Rinnya. Gak pakai retribution di awal. Gak mau lagi tiba-tiba dia kehilangan purple buff di awal yang akhirnya dia terseok-seok tadi di awal permainan. Ya, harus agak disabar-sabarin dia untuk retribution-nya digunakan di momen yang cukup penting. Tapi masih menunggu juga untuk seorang Keyboy level keempat lah. Mungkin baru kita bisa ngelihat karena untuk sekarang Keyboy bakal jadi satu makanan yang lumayan menarik. Oke, memang makanan yang menarik tapi lihat di sana Hijume masih belum punya Feather Strike dan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap seorang Keyboy. Dibual malah di sisi sebaliknya. Nail, ingat dia walaupun di level 4, dia punya damage yang sangat kuat. Jangan lupakan, seperempat darah, Dreams juga harus menghitung soal servernya loh, calculate jangan sampai miss. Ya, early power dari Suyo sih memang sering banget kita lihat. Tapi setup nih ke arah Turtle yang bakal coba untuk dilakukan oleh Onyx juga. Karena ya bisa bilang Suyo lebih stabil buat sekarang. Tapi Rin punya power retribution yang gak kalah kuat. Mereka hanya butuh untuk para player yang bisa nge-zone out Dreams salah satunya. Nah, sekarang Dreams masih ada revitalize, jadi harusnya masih aman-aman aja. Sekalipun dia bakal di all in, masih ada follow up yang begitu banyak. Hijume juga mendapatkan level yang keempat, ready dengan Feather Strike. Setup team fight 4 lawan 4 harusnya akan terjadi saat lagi. Oke, langsung ada Feather Strike dibuka untuk menuju ke arah belakang. Target utama mereka menuju ke arah Star Dreams, tapi damage dari seorang Farsia terlalu sakit. Dikejar oleh seorang Rine. Dengan adanya nyanyian dan lihat. Melody Indah membuat Sakaratul Maut hampir saja termakan dan double kill. Bukan Turtle target utamanya, tapi Turtle itu hanya sebuah distraction. Ya, pengelabuan isu ya dari Alter Ego karena mereka ternyata targetnya langsung ke arah dua player dan itu player yang cukup mahal. Hans salah satunya yang juga menjadi korban. Dan dengan dua pemain hilang sepertinya Turtle terbuka lebar. Tapi ada Prayo ke arah purple buff. Untuk seorang Linnea juga 2 kill di awal. Awal yang cerah untuk Alter Ego. Iya, lagi-lagi ya. Sekarang targetnya menuju ke Suns. Bisa dibilang telat sadar tapi nggak masalah. Early yang manis tentunya. 1000 gold lead langsung diungguli. Sehingga ini akan membuat Nail harus lebih try hard lagi untuk mengejar ketertinggalan level. Terlalu sakit dari seorang Nino, tapi ternyata lihat Nino bakal diudak-udak. Semuanya langsung fokus dan balik lagi ke tempat asal mereka. Yang akhirnya menimbulkan Turtle ini kemungkinan akan ada di tangan dari tim Onyx. Wah, tapi cewek peka banget ya. Dia tahu bakal ada portal, dia buka portalnya di belakang turret. Jadi tentunya nggak bakal ada yang bisa nge-follow up dari Heist terutama. Betul banget. Dan setidaknya dia pukul dapetin satu assist dan ternyata terperangkap di sana Dreams. Sakaratul Maut ini mencoba untuk berdasar dengan Melody Indahnya tapi tidak cukup damage. Walaupun double didapatkan tapi tetap hilang dengan shutdown dari seorang Sun. Shutdown yang mahal dari 4 point kill. Meanwhile di belakang sana lihat Nino menargetkan Korsaks yang tidak memiliki lagi flicker dan hilang gitu saja. Nail terdeteksi ketika Nail ada. Ini Turtle pertama yang cukup lama diperebutkan dan menjadi primadona. Wah, cukup berdarah ya. Tapi dari seorang cewek pun tadi mau mencoba untuk melakukan distraksi dan Battle of Guardian yang sayangnya belum bisa menjangkau sejauh itu. Dan sejauh ini dari fight yang ada di area Turtle, udah 4 menit tapi belum ada yang mau fokus ke arah Turtle. Semuanya fokus ke arah eliminasi. Ya, masalahnya semakin lama Turtle dibiarkan, Onyx semakin merugi loh. Karena ini objektifnya dari Suyo seharusnya. Iya betul. Dan sekarang masih belum didapatkan sama Nail. Artinya berarti buying time yang dilakukan sama Alter Ego berhasil dengan maksimal. Point kill yang dicari, point kill yang dituju dan Heist sudah mendapatkan item Starlium-nya. Saat lagi tentunya Turtle tarik ulurnya akan kita saksikan juga. Apakah dengan adanya portal ini akan membuat Keyboy mampu mengundang tim fight paksa di area circle. Ya ini ready banget ya untuk portalnya, ada Feather Strike sudah mulai dikirimkan juga. Oke, Keyboy depan sana, portal telah terbuka tapi Keyboy Sakaratul Maut harus hilang begitu saja. Flicker more defensif. Rini memilih untuk mundur ke arah belakang, di target Osar Nail tapi Nail masih
masuk terlalu dalam dan Retribution. Kali ini gak bisa menyelamatkan karena Turtle. Morpheus resave the day for this time. Tapi kehilangan 2 pemain sih dari Onyx, jadi bisa dibilang kerugian. Tetap ada tangan Onyx, 3 flicker. Itu juga jadi kerugian mereka. Early game agresif dari Alter Ego terulang kembali di game yang ketiga. Jenis One, tangan dari Hijume akan menambah daya dobrak lagi nih terutama bagi Harit dan juga Joy. Yang memang memiliki power dari early game, power spike dari magic damage yang begitu mematikan. Bahkan diagresifin lagi di gold lane-nya. Wah gila, bakal coba ditabrak dan bakal cewek. Terejam-ejam di arah top lane. Calvin Winner tadi ejam-ejam oleh 3 pemain dari tim Alter Ego bermain dengan sangat ganas. Lihat agresivitasnya tiada henti. Nino bakal coba untuk menutup ke arah para pembuff. Dan last hit-nya diambil Nino. Nael kali ini benar-benar agak cukup kesulitan. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Rine dengan para pembuff tambahan dari seorang Nael. Mendapatkan 1 poin yang sangat penting, objektif netral yang sangat mahal. Oh, ini bakal dibangsakah portal dibuka? Tapi Hais berhasil kabur dari cengkraman portal yang dimiliki dari seorang Keyboy. Dibalikan kembali kanannya, tidak ada jalan untuk pulang. Dan 1 poin kill pertukaran yang seharusnya tidak terjadi. Ya, meskipun Res sudah sempat menyusul juga ya ke area top lane, tapi ini harus disengage. Alter Ego udah mulai pegang kendali lagi. Tinggal gimana caranya mereka ngedapetin outer turret di remit dan juga di area top lane. Karena jauh ini Juve bakal memaksa lagi supaya Sans mundur. Oke, Avatar Guardian tetap dapat, tapi kali ini lihat. Mulai coba untuk mundur, dapetin Sans, one last hit! Grid, Solo Pico. Kombinasi antara Tristan juga Hijume benar-benar membuat tim Alter Ego menjadi berbeda di tim fight kali ini. Dan Hais, dia tidak akan tinggal diam. Mencoba memaksakan 1 poin kill, memancing Res untuk mundur ke arah belakang. Dan Resnya terperangkap. Res, gak boleh dia terperangkap dengan hanya 1 Hais. Karena Hais sekarang tugasnya adalah memancing gimana caranya Res maju. Dan dia tinggal flicker habis itu. Iya, dan ini Dia akan lepas tanggung jawab, Nevin. masih dibebasin lagi loh untuk Alter Ego-nya gak kena pressure sejauh ini. Onyx yang justru ngebuat Keyboy agak bingung nih. Kapan waktu yang tepat untuk ngebuka shortcut? Jadi ya walk-walknya dia karena lihat dicicil. Itu bukan cicilan lagi tuh. Kita udah memberikan damage yang hampir menimbulkan efek point kill dan Turtle diamankan oleh Alter Ego. Membuat daya dobrak mereka semakin lebih kuat. Dan 5.000 gold lead terulang kembali kali ini. Waduh, gila sih, tapi tadi itu bukan cicilan lagi sih. Itu udah hampir pelunasan ya kita lihat. Iya, tinggal 1 kali lagi ya. Tapi itu masih bisa escape sih. Meskipun tadi flicker juga nggak digunakan oleh seorang Keyboy sendiri. Cuma Nino, dia benar-benar harus di stop. Siapapun itu yang bisa nge-stop, Nino harus di stop. Ya masalahnya pasifnya ini loh. War X-nya juga nyebelin. Pasif dari Cici dan masih dikejar. Oh, Cortez-nya nyangkut. Kali ini tidak ada lagi jalan untuk pulang. Dan lihat di depan sana, bakal membalikan kembali kanan. Tapi ternyata cewek terlalu sakit, damage yang diberikan. Flicker forward defensif, dapat 1 poin kill dari seorang Calvin Winata. Dan akan menjadi poin kill yang kedua dari Such. 2 poin kill tanpa ada balas. Plus kita lihat, dengan high ground defender yang dimiliki dari seorang Sans tidak bisa menyelamatkan mid lane turret mereka. Mungkin yang kedua juga akan pecah. Gameplay agresif dari Hai sudah mulai kelihatan juga ya. 3 total point kill dengan ya item yang sebenarnya juga udah menyakitkan sih. Feather of Heaven juga udah didapetin sama Hai. Ya ini udah akan menambah lagi daya dobrak dari Haritnya. Holy Crystal sudah di depan mata. Team fight berarti akan dijalankan bagi kubu Alter Ego. Dan kita tahu sendiri kekuatan dari Harit Joy. Di patch sekarang dengan modal Holy Crystal saja itu udah bisa mengobrak-abrik bagaimana pertahanan depan atau bahkan belakang dari Onyx. Termasuk juga dengan Res, walaupun dia sesaat lagi mungkin akan memiliki Athena Shield. Tapi bukan berarti menjadi solusi di sini. Ya, dan kalaupun punya Athena Shield dia masih belum bisa ngelindungin dia dari Nino ya. Yang tetap secara physical damage-nya kerasa banget besarnya dari tadi. Dan purple buff yang terus diganggu bakal menjadi tempat team fight. Kena Corten Kill, tapi dengan Avatar of Guardian di sisi yang lain. Ternyata ada 2 team fight yang berbeda. Tipikal Alter Ego yang cukup baru untuk kali ini, Nevin. Dan setup akan segera dibuat lagi ke area lore untuk saat ini. Posisi dari seorang Keyboy yang akan sangat menentukan. Dan pertanyaan juga sih, decision dari Keyboy ya. Apakah mau memaksakan tim fight dengan kondisi beda 6.000 gol? Oke, pancing terflicker yang kepetok! Kejedot! Nggak ada yang lihat! Berhasil mendapatkan Keyboy dengan free terhadap Lord. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang melimpah. 6.000 gold difference. Wah bonusnya Keyboy plus Lord. Flicker, Keyboy. Flicker juga.
Ini point kill yang mahal banget karena memenangkan quantity. Artinya mendapatkan objektif secara gratis. Nah, Alter Ego dengan keuntungan seperti ini harusnya mereka manfaatkan. Waduh. Hampir kebakar api asmara. Dan seorang Calvin Winata. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Karena terlalu sakit damage yang diberikan. Ya memang kerugian dari seorang Kari ini adalah hero late game. Yang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang early game pressure dengan 7.000 gold difference seperti ini. Kari bukan Cloud yang punya ruang farming yang banyak. Ya, dan sekarang ini juga udah punya Wishing Lantern. Jadi untuk hero-hero yang ngerasa tebel, ini bakal lunak di hadapan seorang Rine. Dan Lordnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal menunggu momen dari Dreams, Avatar of Guardian bisa masuk kapanpun untuk menembus langsung ke Abyss Red. Karena secara damage, Alter Ego, mereka sangat siap untuk team fight kali ini. Oke, sangat siap untuk team fight dengan Veda Esek ke arah belakang dengan reward manipulation. Saat menjadi target utama, harus ditutup. Damage-nya terlalu sakit. Kalau Sas menang di depan sana dan bangga para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil ditumbangkan satu point kill. Keyboy gak akan bisa diselamatkan tanpa ada flicker. Akan dimakan ditelan bulat-bulat. Cewek cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Sedikit damage yang diberikan. Burst, dibilang burst banget enggak. DPS belum jadi. Jadi ini benar-benar serba salah. Ya, tapi sayangnya Rinanya tumbang sih tadi, terlalu masuk ya, terlalu dive in ke bagian dalam membuat dia harus terkena damage dari turret juga. Tapi masih ada wave yang mungkin ini bisa dipaksa lagi dengan Veda Strike. Ya gimana ya, ngeliat Sun setengah darah menjadi Rine yang punya Holy Crystal juga. Dua hit! True damage! Membuat sosok seorang Calvin Winata hilang di telan bumi. Dan tinggal finishing, ini nih, ini part tersulit dari Alter Ego yang harus mereka kerjakan. Finishing. Setuju? Itu dia, apakah ini akan menjadi hari yang manis untuk Alter Ego? 8.000 gold lead soalnya. Keyboy masih mencari ruang sepertinya untuk melakukan sebuah gerakan. Wow, Tapi aku setuju banget sama apa yang Nevin katakan. Finishing adalah bagian terberat dari Alter Ego. Eksekusi oke, dia kuat. Team fight solid. Split push oke. Adu mekanik jago-jago, tapi finishing tanda tanya besar. Iya, ya mungkin memang bakal dapetin juga ya cara Lord selanjutnya ngelihat keunggulan kayak gini, tapi tetap harus hati-hati. Kalau misalnya ada satu player yang bisa aja, ini bisa loh dieksekusi sama Onyx. Ya, karena mereka main chip. Mereka main chip, mereka udah pasti main samping. Neoji! Oh, ditutup, jalan ditutup. Cewek terperangkap, damage terlalu besar, terotplay! Terotplay! Dan lihat, mereka belum mendapat Kami Winata, still survive dikejar oleh Drift. Satu hit, berhasil mendapatkan Kami Winata, tapi terlalu banyak point kill. High, fast to everybody. Mencoba untuk menghindari damage dari real manipulation. Masuk ke dalam, menuju ke seorang Keyboy. Dan High! Amor, bersinar, berjoget, dan Nile. Gak ada jalan untuk pulang. Dikejar habis oleh Nino. Lihat, sahabatku. Ini dia. Haisnya bakal memaksakan kali ini 1v1 One di area base. Oke, one by one situation dengan Sats dan solo kill. Hai Samos. Gila, Sats harus tunduk di hadapan Hai Samos menuju ke arah endgame. Dan ini dia, keajaiban terjadi. Alter Ego attack the series. Alter Ego finally finishing 2-1, berhasil mereka amankan. Hais, sang penculik base kali ini berhasil menembus. Dan sayang sekali, sang Raja Langit kali ini harus turun sepertinya. Tidak Alter ada. Ego